Om Swastiastu. Manglianikang penyembrahmu arisang nereda kasih dateng layat menir ring ayat nyaning muda lemut nirartake inggih pinake pemabahatur pandita lugrayang nimangkin ngaturang salam penganjali Om Swastiastu. Inggih pinake pengisi waktu rahina nimangkin lugrayang pandita menyampaikan kisah tentang padang ilalang ataupun dalam bahasa Balinya ambengan atau bahasa Sanskertanya disebut dengan padang kusa. Inggih kalau saja ini alang-alang bisa berkata, meskipun dia sekarang ini dianggap sebagai tumbuh-tumbuhan pengganggu tanaman, tetapi kalau kita lihat penggunaannya di dalam melaksanakan yatnya, makweh pisan pikenohnya nih seperti itu. Jadi dia berkata, uduh tu sirup parmiasa namian. Yasdun ningsun tan presida hampir sembahaken palem muang puspem pangestu sukseman ingsun pinake sirawista muang patir taningrat sang angawiyatnya. Uduh umat sareng sami khususnya umat Hindu, walaupun saya padang ilalang ini tidak bisa mempersembahkan buah yang ranum ataupun bunga yang wangi, tetapi pengabdian saya mudah-mudahan bisa dipakai pinake sirawista oleh sang pandita maupun oleh sang nangmudian sanilianan atau pinake patirta ningrat pengetisan tirta napkala nirbakang tirta amerta sanjiwani. Itulah kata alang-alang. Sesungguhnya alang-alang seperti ini bentuknya, barangkali mungkin anak-anak yang hidupnya di kota tidak pernah melihat alang-alang, banyak ditumbuh di sekitar pagar-pagar ataupun di belukar lainnya. Namun ketika kita melaksanakan niatnya, banyak sekali penggunaannya. Satu, ketika saya kecil, kata alang-alang itu, saya tumbuhnya tajam. Jangankan akar-akar yang lainnya, batu pun bisa saya tembus. Begitulah kata sang akar alang-alang. Itulah yang kemudian kita pergunakan untuk ngelinggihang sastra atau nyurat sastra napkala pemargin pewintanan. Tergantung pewintanan apa itu sanipacang pemargin. Yang kedua, ketika besaran dikit, pertama, untuk yang namanya berkaitan dengan pitrayatnya, banyak dipakai untuk bersama dengan padang lepas. Dipakai pemargin, tirta-tirta pengentas, dan sebagainya. Kemudian, ketika berikutnya, dipakailah sot mingmang seperti ini. Silahkan dilihat. Nah, inilah kemudian diikat
menjadi banyak, kira-kira 11 biji, maka dijadikanlah pengetisan tirta, dalam bahasa yatnya patirta ningrat. Inggih, us punika napkala besaran dikit, maka dia dipakai sirewisda pinaki destarnya ide sang sulinggih, ataupun sang sani nangundiatnya napkala margiang kesucian. Misalnya mawinten, misalnya wiwahe, misalnya penglukatan dan sebagainya. Dan terakhir, ketika dia sudah tua, meskipun saya sudah tua katanya, saya masih dipakai juga untuk peneduh, jadi sebagai atap rumah. Mungkin sekarang sudah tidak banyak yang memakai atap-atap rumah di Bali, tapi masih banyak kita temukan, terutama di tempat bangunan-bangunan suci. Karena apa? Atap alang-alang itu Pandito merasakan, dan sekarang masih punya ada rumah di Bali yang beratapkan alang-alang. Itu sejuk bukan main. Hanya saja negatifnya apa? Tidak mampu berumur panjang. Maksimal itu paling 15 tahun kita harus ganti lagi. Nah kemudian mari kita buka mitosnya. Yang di dalam diungguhkan dalam Purana, bahwa sesungguhnya alang-alang itu mempunyai cerita yang sangat antik. Begini. Napkala sang Tritunggal hanimakaken tirta sanjiwani, ide sang yang Wisnu pinaka pengemit tuwuh penunggu urip. Jadi beliau sebagai tugasnya, fungsinya sang yang Wisnu sebagai pemelihara dan pelindung. Beliaulah yang menibakkan tirta Kamandalu, tirta Sanjiwani dan sebagainya, tirta Amrtaning kahuripan, turun ke Mercapada untuk menibakkan tirta punika. Dengan catatan sarwa prani kita angkara. Itulah yang akan dibagikan tirta Amerta tersebut. Apa yang terjadi? Sesungguhnya tirta Amerta itu dedikasinya adalah sarwa prani hitangkara. Raksasa tidak masuk dalam barisan itu karena dunianya lain. Apa yang terjadi? Karena raksasa itu seperti kita ketahui, mereka memiliki momo angkara. Meskipun saya sudah dapat di tempat lain, saya harus dapat juga di bagian di sini. Maka dari itu dengan akal piciknya dia, mengubahlah dirinya menjadi manusia supaya ikut berbagi tirta Amerta Sanjiwani. Ide Sang Yang Wisnu tidak sembarangan, beliau ide sangat selektif. Begitu melihat gejala yang lain, aromanya lain di situ. Hei, ini ada pengikut yang tidak ada dalam barisan semestinya. Kenapa kau di sini? Maka dengan begitu selektifnya ide Sang Yang Wisnu, langsunglah dibentangkan panah, das, dipanahlah punggal raksasa tersebut, seketika menjadi punggalan dia. Tidak cukup sampai di situ. Hei, kamu Denamo, sebagai kesalahanmu kamu harus tebus. Sepanjang manusia melaksanakan puja bakti ring utama Mandala, kamu harus bisa selektif. Sapu sira manusia nirdon nirgawi ngaturang bakti dan hening kayun manjing ring utama Mandala, maka jatuhlah kewisesannya ring Candi Gelung itu, karena di atas Candi Gelung itu dijaga oleh punggalan Denau tersebut. Begitu mitosnya. Inggih selain itu apa yang terjadi? Napkala ide yang Wisnu melaksanakan panahnya itu, lupa ide ditaruhlah tirta itu di Pertiwi, di mana di situ banyak sekali alang-alang yang tumbuh. Melihat
Tirta Amerta Sanjiwani ditaruh di tanah, merebutlah beburuan yang cepat-cepat lari itu. Jika dia yang akan dapat paling banyak. Contohnya paling cepat lari apa? Kuda. Makanya kuda mendapat milik yang paling besar. Begitu ceritanya. Kemudian yang lain-lain ular dan sebagainya ketinggalan. Tinggal sisa-sisanya saja yang masih melekat di daun ilalang. Suatu contoh ular, karena dia jalannya tidak seperti kuda, maka satu-satunya caranya dia supaya dia dapat tumpahan Tirta Amerta peniku, dijilatlah daunnya alang-alang. Namun apa yang terjadi malang bagi ular-ular tersebut, karena daun lalang ini pinggirnya tajam, sehingga terbelahlah lidahnya ular menjadi dua. Begitu ceritanya. Namun dia tetap masih kebagian Tirta Amerta Kamandanu. Apa yang terjadi? Ini juga perlu Ida Pandita ingatkan, termasuk Ida Dani para pemangku sampunang benjang pungkur ngenahang Tirta ring tanah atau ring pertiwi. Sirna marikanang kesidiante yanang Tirta Amerta genahang ring pertiwi. Sapunika terutama ida dane sareng sami hati-hati nanti napkala moleh hang Tirta, jangan naruhnya sembarangan begitu. Inggih ida dane sareng sami, itulah sekedar puniki tutur hari ini berkaitan dengan Padang Ilalang. Kemudian untuk minggu depan mudah-mudahan Pandita nanti sehat, bisa menyampaikan topik yang lain, yaitu bagaimana caranya merajut Sirawisda seperti ini, merajut Sot Mingmang, dan membuat pengetisan Tirta. Ngiring nanti kita lanjutkan minggu depan. Sane mangkin long luput Pandita ngaturang bakti, ngaturang yatnya maring ida dane sareng sami, lugrayang sinep Pandita hantuk Paramosanti. Om Santi, 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 Om.